Jumpa lagi Sobat Daily Life, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masyarakat terikat dengan tradisi yang sudah dijalankan turun-temurun. Beberapa tradisi di suatu negara terkadang menyeramkan dan menakutkan. Beberapa di antaranya dilarang karena terlalu membahayakan. Tradisi menyeramkan itu sering menimbulkan kontroversi. Namun, adanya keyakinan terhadap sesuatu yang hendak dicapai menjadikan tradisi terus dipertahankan. Apalagi, hal tersebut berkaitan dengan hal mistik. Berikut adalah tradisi menyeramkan dari berbagai negara di dunia. 1. India, melempar bayi. Di beberapa bagian Gujarat, Maharashtra, dan Karnataka, India, orang tua melempar bayi dari sebuah atap kuil 30 kaki atau 9 meter di atas tanah. Nantinya, bayi tersebut ditangkap dengan selimut yang dibentangkan oleh beberapa orang. Tradisi tersebut dianggap membawa keberuntungan bagi sang anak. Namun, praktek tersebut menjadi hal traumatis bagi balita. Aktivitas itu dilarang pada 2011. 2. Madagaskar, membalikkan jenazah di kuburan. Kematian adalah saat kesedihan dan keheningan, bahkan jika itu berarti mengunjungi makam orang yang dicintai yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tapi bukan hanya berziarah, warga di Madagaskar melakukan famadihana. Itu semacam pembalikan orang mati dengan melibatkan penggalian sisa-sisa kerabat yang telah meninggal dan membungkus kembali tulang mereka dengan kain baru. Kerabat juga meluangkan waktu untuk meminta berkah leluhur mereka yang telah meninggal dan hal-hal yang mungkin mereka butuhkan di dunia orang hidup. Meskipun ini tidak menyeramkan, ini digambarkan oleh banyak wisatawan sebagai pesta dengan banyak minuman beralkohol untuk dibagikan. Beberapa orang yang bersukaria menari mengikuti alunan akordeon bersama dengan sisa-sisa orang mati. 3. Brasil, makan abu hasil kremasi. Suku Yanomami yang tinggal di hutan hujan Amazon yang berbatasan dengan Venezuela dan Brasil tidak menguburkan orang mati. Mereka percaya bahwa tidak ada jejak fisik dari tubuh yang harus meninggal sehingga harus dikonsumsi. Itu bertujuan agar roh dapat beristirahat dengan tenang. Abu dan serbuk tulang dari orang yang wafat kemudian kremasi dan dicampur ke dalam sup pisang raja yang dikonsumsi oleh keluarga. Dengan melakukan ini, suku Yanomami percaya bahwa jiwa orang yang hilang dan dicintai akan tinggal di dalam diri mereka. 4. Bhutan, berburu gadis di malam hari. Dikenal dengan tradisi Bomena di Bhutan, para pemuda yang mencari cinta dan pernikahan berangkat pada malam hari untuk berburu. Namun, mereka masuk ke kamar perawan tua yang memenuhi syarat dan bermalam di sana. Jika tertangkap, mereka harus menikahi gadis itu, atau bekerja di ladang ayahnya sebagai hukuman. Tradisi ini banyak diperdebatkan saat ini karena wanita menjadi sasaran pemerkosaan dan pelanggaran privasi. 5. Jepang, membuat mumi diri sendiri. Sebuah tradisi Jepang yang berasal dari abad ke-11, Sokushinbutsu adalah proses selama bertahun-tahun di mana biksu Buddha secara perlahan membuat mumi sebelum kematian. Antara tahun 1081 dan 1903, sekitar 20 biksu Shingon berhasil membuat mumi diri mereka sendiri dalam upaya Sokushinbutsu, atau menjadi Buddha dalam tubuh ini. Melalui diet ketat dan mengambil makanan dari pegunungan dewa Jepang, para biksu berusaha mengeringkan tubuh dari dalam keluar. Mereka membersihkan diri dari lemak, otot, dan kelembaban sebelum dimakamkan di kotak pinus untuk bermeditasi melalui hari-hari terakhir mereka. Filipina, ritual penyaliban. Masyarakat Katolik Roma melakukan ritual ekstrim dengan cara memaku tubuh mereka di kayu salib. Meski terdengar mengerikan, aksi ekstrim ini menjadi salah satu daya tarik pariwisata Filipina. Ritual ini dilakukan setiap perayaan Jumat Agung dan di hari-hari keagamaan lain sebagai upaya penebusan dosa. Atraksi dilakukan di depan ribuan penonton. Para penebus dosa menggunakan kostum layaknya Yesus dan mereka dipaku di sebuah salib kayu. Paku-paku tersebut menembus tangan dan kaki mereka, namun tak cukup kuat untuk menahan beban tubuh. Para penebus dosa itu diobati dan diberikan perawatan setelah selesai. Meski mendapat kecaman dari beberapa pihak, tradisi yang telah berlangsung selama 30 tahun ini masih dilakukan sampai sekarang.
7. Kanada, menari selama 4-8 hari. Sundance atau tarian matahari biasanya menjadi upacara dilakukan pada titik balik matahari pada musim panas. Itu digelar 4-8 hari oleh suku pribumi di Kanada. Biasanya, tarian matahari adalah siksaan yang melelahkan, yang mencakup ujian spiritual dan fisik dari rasa sakit dan pengorbanan. Ritual ini biasanya melibatkan tusukan tali kulit mentah melalui kulit dan daging dada penari dengan tusuk kayu atau tulang. Tali diikat ke tusuk sate kemudian dihubungkan ke tiang tengah pondok. Para penari matahari menari mengitari tiang dengan bersandar ke belakang untuk membiarkan tali kulit menarik daging mereka yang tertusuk. Para penari melakukan hal tersebut selama berjam-jam hingga daging yang ditusuk akhirnya robek. Tarian matahari juga merupakan ritual menuju kedewasaan. Tarian ini dipraktekkan secara berbeda oleh setiap suku, tetapi kesamaan mendasar dimiliki oleh sebagian besar ritual. Dalam beberapa kasus, tarian matahari merupakan pengalaman pribadi yang hanya melibatkan satu atau beberapa orang. 8. Cina, tradisi lipat kaki. Setiap negara memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda. Di Cina kuno, wanita dianggap cantik jika mereka memiliki kaki yang kecil. Karena itulah, para wanita Cina beramai-ramai mengikat kaki mereka agar tampak kecil. Namun, tak semua wanita Cina bisa melakukan tradisi ini. Hanya wanita bangsawan dan kelas menengah yang boleh melakukan pelipatan kaki. Proses pelipatan kaki ini dilakukan saat usia mereka 5-8 tahun oleh ibu maupun para dayang. 4 jari mereka akan dilipat ke bawah dan jempol mereka ditarik mendekati tumit. Setelah itu, kaki mereka diikat dengan kain sepanjang 3 meter. Mereka mengenakan sepatu khusus yang ukurannya setengah dari ukuran kaki wanita dewasa pada umumnya. Akibat dilipat bertahun-tahun, bentuk kaki para wanita ini pun menjadi abnormal. Banyak di antara mereka harus memakai tongkat sebagai alat bantu jalan. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.